Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini, jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya bahwa kita harus selalu bersemangat dan tidak boleh pantang menyerah. Sekarang bacalah artikel berikut ini. Peternak muda dan malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Berdasarkan artikel yang telah kamu baca, tentunya kamu tahu siapakah Triyono, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha, kendala apa sajakah yang dihadapinya, dan apakah mimpinya. Ya, Triyono adalah seorang pengusaha muda yang menggeluti bidang peternakan bebek. Adapun hal-hal yang telah dilakukannya untuk menjadi seorang pengusaha diantaranya adalah membangun beberapa kandang untuk memulai beternak sapi, mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Dan kendala yang dihadapinya adalah modal dan lahan yang kurang luas. Mimpi besar Triyono adalah ia berangan bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang didapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Adapun pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan berternak di sekitar tempat tinggalmu? Sekarang amatilah gambar-gambar berikut ini. Ada gambar peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan bebek, dan peternakan kambing. Pernahkah kalian melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Adapun keahlian yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas diantaranya adalah membuat kandang ternak sesuai dengan kebutuhan hewan. Yang kedua, menjaga kebersihan hewan ternak. Yang ketiga, memperhatikan asupan makanan dan minuman hewan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kandang hewan.
Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Sekarang perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ada buah mangga, apel, sayur brokoli, wortel, dan kembang kol. Pada dasarnya, tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Pohon apel dapat tumbuh subur di daerah pegunungan atau dataran tinggi, sedangkan pohon mangga dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah. Sayuran seperti brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur di daerah dataran tinggi. Nah, anak-anak, jenis sayuran dan buah-buahan yang dapat tumbuh di daerah tertentu dapat kita tuangkan dalam bentuk peta konsep. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan peta konsep? Ya, peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Perhatikan contoh peta konsep berikut ini. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Mayoritas penduduk di daerah dataran tinggi dan dataran rendah bekerja sebagai seorang petani dan peternak, sedangkan di daerah pantai bekerja sebagai seorang nelayan. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Yuk kita simak puisi berikut ini. Hidupku penuh warna, karya Dikaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Puisi tersebut berjudul Hidup Penuh Warna yang dikarang oleh Dikaritas. Puisi tersebut berisi tentang rasa syukur atas kehidupan yang telah dijalani. Puisi tersebut terdiri atas 4 bait, di mana pada setiap bait terdiri dari 4 baris. Pada bait pertama berima A A B B. Bait kedua berima A A A A. Pada bait ketiga berima A A A A. Dan yang terakhir pada bait keempat berima A B A B. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat puisi yang berisi tentang cita-cita kalian.
Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.